Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi dengan menggunakan metode posisi palsu atau biasa sering disebut sebagai metode regular-palsi. Nah, dalam metode bagi dua itu nilai fungsi belum digunakan untuk menghitung hampiran akar. Untuk perbandingan antara nilai FA dan FB, yang mana yang lebih kuat, yang lebih dekat ke nol, akan ikut menentukan posisi akar, apakah lebih dekat ke ujung kiri atau ujung kanan B. Lebih tepatnya sebenarnya metode posisi palsu ini adalah perkembangan dari metode bagi dua. Untuk metode posisi palsu ini memanfaatkan wawasan grafis dengan cara menetapkan hampiran akar sebagai perpotongan antara garis yang melalui titik-titik A, FA dan B, FB dengan sumbu X. Kemudian kita misalkan atau kita andaikan titik potongnya itu merupakan C. Dalam hal ini saya samakan seperti tadi, yaitu titik potong atau yang tengahnya itu adalah T, maka akar akan terletak pada selang A, T atau T, B. Selanjutnya kita akan menentukan selang mana yang mengandung akar dengan menggunakan cara yang sama seperti pada metode sebelumnya, yaitu metode bagi dua. Nah, untuk persamaan garis yang melalui A, FA dan B, FB ini sebagai berikut. Kita gunakan rumus Y kurang FB per FA dikurang FB sama dengan X dikurang B per A dikurang B. Sehingga untuk menentukan titik potong dengan suku X, ini kita modifikasi rumusnya. Ya, diperoleh C sama dengan B dikurang FB dikali dengan B kurang A per FB dikurang dengan FA. Di sini juga Y-nya ini merupakan Fx. Ini persamaan Y sama dengan Fx. Untuk metode regular falsi ini, di mana selang A dan selang B ini, kemudian kita lihat akarnya berada di sini, yang mana ini ditarik merupakan persamaan grafis untuk menentukan akar yang diilustrasikan dalam gambar ini. Kemudian untuk menghentikan interaksi ketentuan bahwa lebar selang yang ditinjau sudah cukup kecil, artinya di sini kan kita ketika ini selangnya yang besar, ini selangnya akan semakin kecil yang awalnya berbentuk seperti ini, kemudian selangnya semakin kecil, ini selang B1, kemudian B2, akan mendekati nilai akarnya. Jadi B2 ini nanti akan dekat dengan nilai akar dan akan ditemukan itulah yang menjadi nilai hampirannya. Kemudian dapat dilihat ini merupakan algoritma metode posisi palsu di mana kita lakukan masukan atau inputan A, B, kemudian fungsi A dan epsilon atau nilai galatnya, di mana kita tetapkan galat, kemudian kita lakukan untuk mencari akar, yaitu keluarannya atau bisa dikatakan sebagai outputnya. Untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama kita tentukan lama. Lama ini kalau bisa saya sebut sebagai T saja, ini sama dengan 2B dikurang A. Kemudian untuk mencari T sama dengan B dikurang FB dikali dengan B kurang A per FB kurang FA. Kemudian setelah itu kita tentukan nilai errornya, nilai mutlak C dikurang C lamanya per C. Ini jika kecil sama dengan epsilon, maka akarnya itu sama dengan C. Maka iterasi selesai. Jadi apabila nilai mutlaknya tidak kecil atau sama dengan epsilon, maka akan dilakukan iterasi berikutnya lagi. Nah, kemudian untuk menentukan FA dikali FC ini lebih kecil dari 0, maka B ini sama dengan C. Jadi jika tidak, maka A itu sama dengan C. Untuk C lamanya sendiri ini sama dengan C, dan kemudian akan kembali ke langkah 2. Dapat dilihat di sini untuk contoh 2.5. Terapkan metode posisi palsu untuk menentukan hampiran salah satu akar dari persamaan Fx sama dengan E pangkat X kurang 4X. Jadi
sama seperti persamaan sebelumnya yang digunakan dalam menentukan pencarian akar pada metode bagi dua, kita menggunakan persamaan fungsi X itu sama dengan E pangkat X dikurang 4X. Untuk penyelesaiannya sendiri kita tentukan selangnya, selang A, B-nya itu kita tentukan sendiri, misalnya A sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 1. Jadi untuk iterasi yang pertama dilakukan A sama dengan 0, kemudian dicari fungsi A dengan memasukkan nilai A ke dalam persamaan sehingga ditemukan nilainya yaitu 1, ini lebih besar dari 0, kemudian nilai B sama dengan 1, sama seperti untuk mencari nilai dari fungsi A, kita temukan nilainya itu minus 1,2,8172, ini lebih kecil dari 0. Kemudian kita tentukan T-nya, ini sama dengan 0,438266. Ini T-nya sendiri sebenarnya ditentukan dari yang gunakan rumus yang ini. Kemudian berikutnya dicari fungsi T-nya, yaitu diperoleh minus 2, minus 0, sekian. Kemudian sehingga apabila FA dikali FT ini lebih kecil dari 0, maka kita peroleh nilai tersebut digeser ke ujung kanan sehingga B-nya itu sama dengan T. Berikutnya akan dilakukan iterasi kedua sama seperti tadi langkah-langkahnya. Kemudian hasil iterasinya itu sama dengan 0,357966, 0,357 sampai seterusnya. Kemudian apabila kita menetapkan epsilon atau galatnya atau bahkan dikatakan sebagai nilai toleransi kesalahannya itu sama dengan 0,00001, maka metode akan berhenti pada iterasi kelima. Dan kita akan menghasilkan T sama dengan 0,3574403. Dan fungsi T-nya sendiri itu minus 0,8 sekian dikali 10 berpangkat minus 6. Nah, untuk lebih mudah, kita akan interpretasikan untuk mencari nilai akar ini dalam persamaan fx E pangkat X kurang 4X dengan menggunakan Microsoft Excel pada metode posisi palsu atau dikatakan sebagai metode regula falsi. Ya, selanjutnya di sini untuk pelemahan dissection sedikit tambahan bahwa kecepatan pusat nilai X-nya atau konvergensinya itu sangat lambat sehingga dikembangkan metode regula falsi atau metode posisi palsu dengan gradien garis AB-nya itu sama dengan gradien garis BC. Kita gunakan persamaan FB kurang FA per B kurang A sama dengan B kurang 0 per B kurang C. Itu maka untuk menentukan nilai T-nya sendiri itu sama dengan B dikurang FB kali B kurang A per FB kurang FA. Kemudian jika mencari nilai errornya sendiri, kita gunakan nilai mutlak C baru dikurang C lama per C baru. Ini apabila kecil sama atau sama dengan epsilon, maka akarnya adalah C. Dalam hal lain, saya tulis sebagai T. Yang pertama di sini kita sudah tentukan sudah mempunyai fungsi persamaannya, yaitu eksponen E berpangkat X dikurang 4X. Dan kemudian selang interval bawahnya itu sama dengan 0 dan interval atas sama dengan 1 dengan nilai galat atau toleransinya yaitu 0,00001. Untuk iterasi yang pertama di sini A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 1. Kemudian untuk mencari nilai FA itu kita gunakan rumus eksponen dikali A dikurang dengan 4 dikali dengan A. Kemudian untuk mencari nilai FP itu sama dengan eksponen B dikurang 4 dikali dengan B. Selanjutnya ketika kita mencari T, ini kita akan menggunakan rumus yang ini, yaitu sama dengan B dikurang dengan FB, di mana di sini dikalikan dengan B dikurang A. Jadi B dikurang dengan A per FB dikurang
dengan FA-nya. Kurang, kita enter, jadi nilai T-nya yaitu 0,438 sekian. Kemudian selanjutnya kita tentukan iterasi berikutnya. Saya drag saja ke bawah. Garis. Kemudian untuk menentukan nilai A yang baru, sama seperti dalam menentukan nilai A yang baru pada metode bagi A, kita gunakan kondisi jika FA dikali dengan FT ini lebih kecil dari 0, maka nilai yang diperoleh dari A, jika tidak maka dari A, T. Enter. Jadi nilai A yang baru ini adalah 0,4 sekian, kemudian untuk menentukan nilai B, jika FT dikali dengan FB ini lebih kecil dari 0, maka nilainya diperoleh dari B atau dari T. Tidak dari. Nah, peroleh 0,4 sekian, kemudian ini kita drag saja ke bawah. Ini, untuk nilai FT-nya tadi belum dicari, sama dengan fungsinya yaitu eksponen, mana nilai T-nya adalah 0,4 sekian dikurang 4 dikali dengan T. Kemudian ini kita drag ke bawahnya, kemudian ini juga di drag ke bawah. Kemudian untuk mencari nilai errornya digunakan yaitu dalam hal ini berarti T dikurang T lama per T. Jadi dalam kurung T dikurang T lama ini dibagi dengan T yang baru. Jadi diperoleh 0,2 minus 0,220 sekian. Kemudian kita drag ke bawah. Bukan sampai pada untuk nilai di sini kita temukan iterasi sampai iterasi kelima saja dengan menghasilkan nilai akarnya itu sekitar 0,35 sekian. Dalam hal ini dilihat pada iterasi kelima 0,35, jadi ini merupakan nilai untuk nilai yang berhenti pada iterasi kelima dengan nilai akarnya yaitu 0,35 sekian dengan nilai errornya sebesar minus 0,0012. Ya, baik, itu saja mungkin materi untuk metode posisi palsu atau metode regula falsi.